Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur-sedulur pengangguran semuanya. Hari ini kita akan praktek teknik grafting atau sambung bisip pada batang anggur. Dalam tahapan sambung bisip yang perlu kita perhatikan pertama adalah entres atau sayen yang akan kita gunakan untuk penyambungan dipastikan kualitasnya. Varian yang akan kita sambung kali ini adalah varian dari jenis Carnival atau CRV. Pemilihan entres atau sayen, diusahakan entres yang akan disambung adalah entres dengan mata tunas yang bagus, sehingga kemungkinan untuk tumbuhnya semakin besar. Entres atau sayen dengan mata tunas yang bagus memiliki ciri-ciri, yaitu entresnya cukup subur, mata tunasnya juga subur, sehingga memudahkan kita terhadap kemungkinan keberhasilan tumbuhnya. Dalam memilih entres, kita upayakan entres dalam kondisi sehat dan mata tunas juga dalam kondisi sehat, dan ini akan memperbaiki tingkat keberhasilan dalam penyambungan. Memilih rostock juga perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, jenis rostock, kemudian kondisi rostock saat akan dilakukan penyambungan, dan kondisi rostock dan tipikal seperti dalam video ini, perakaran mulai tumbuh, kemudian kondisi batang cukup baik, ini akan memperbaiki keberhasilan di dalam penyambungan. Hari ini kita akan melakukan teknik penyambungan tipe Z, sehingga kita pilih antara entres dan rostock dalam besaran yang kurang lebih sama. Persiapan alat yang dibutuhkan dalam kegiatan grafting, yang pertama adalah apa sini? Dalam kegiatan penyambungan grafting, persiapan alat yang dibutuhkan yang pertama adalah plastik wrap. Ini dipilihkan warna hitam supaya memberikan tanda yang khusus bahwa ini produk dari Transfarm. Kedua, label yang dipakai ini adalah isolasi dari bahan kertas yang cukup mampu melekat dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah parafilm, ini untuk membungkus entres, yang diharapkan entres bisa terkurangi dari penguapan. Perlengkapan berikutnya adalah pisau grafting, yang pisaunya ini sudah cukup karatan, tapi ini sudah legend dan memiliki jam terbang yang tinggi. Peralatan berikutnya adalah potongan silet, tidak disebutkan namanya supaya bisa menghindari dari unsur iklan, dan spidol untuk memberikan name tag pada hasil grafting kita siang ini. Persiapan grafting yang perlu kita lakukan, yang pertama rostock yang akan kita persiapkan untuk grafting. Kebetulan hari ini kita dapat rostock yang mungil, tetapi menguji kesabaran kita. Rostock ini kita akan melakukan penyambungan dengan teknik Z. Langkah yang harus kita tempuh, yang pertama kita lakukan irisan miring pada batang yang kita pakai untuk batang bawah. Kebetulan pisaunya ini kurang treatment, kita lanjutkan dengan
menggunakan pisau yang lebih tajam. Harapannya permukaan untuk grafik ini bisa terpotong dalam kondisi yang rapi dan dapat menyambung dengan sempurna. Ya, ini dianggap sudah rapi ya. Selanjutnya kita persiapkan entrestnya. Entrestnya kita pilihkan yang ukurannya kurang lebih sama dengan ukuran dari rostoknya, supaya nanti bisa nyambung pas di rostoknya yang kita pilihkan. Lalu dengan parafilm untuk membantu melindungi entres dari penguapan yang berlebihan, dan diharapkan ini mampu melindungi entres dan memberikan kesempatan entres. Nah, entres kita tutup dengan parafilm, kemudian kita lakukan sayatan pada entres. Sayatannya misalnya ini mata tunasnya ada di bawah, kita lakukan sayatan. Ini sebenarnya selera saja, tapi saya memilih untuk sayatan terbalik dari posisi mata tunas. Sama seperti ini, dan ini kita sesuaikan dengan sayatan pada rostok yang tadi sudah kita persiapkan, sehingga diharapkan tepat penyambungannya, kurang lebih seperti ini. Ini nanti akan mampu menempel dengan baik. Nah, selanjutnya pada RS kita lakukan irisan seperti ini, irisannya untuk tempat nanti penyambungan antara entres dengan rostok. Cukup kira-kira seperti ini. Kemudian pada rostok juga kita lakukan sayatan yang sama. Harapannya tepat penyambungannya dan kuat penyambungannya. Oke, cukup seperti ini. Selanjutnya kita lakukan penempelan antara rostok dengan entres. Caranya seperti ini. Kita sambungkan ya, dan kita pastikan kerapiannya ini sudah cukup, sehingga nanti kalau ini kita rapatkan dengan plastik wrap, ini sudah bisa menutup dengan cukup sempurna. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya ini akan kita lakukan pengikatan dengan plastik bibit yang sudah kita grafting. Setelah hasil grafting selesai, langkah berikutnya adalah memberikan name tag. Ini untuk memastikan bahwa grafting yang kita lakukan tidak tertukar dengan varian-varian yang lainnya. Name tag-nya bisa kita tempelkan pada tempat grafting ini, dan ini akan memudahkan kita untuk mengingat atau mengurangi kesalahan nama. Kita tuliskan hasil grafting kita tadi adalah bibitnya Carnival. Nah, kita tuliskan di sini untuk menjadi name tag bagi hasil grafting kita seperti ini. Baik, terima kasih atas semua atensinya untuk video saya siang hari ini, dan selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin belajar grafting. Terima kasih, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membahas teknik grafting, kita perlu siapkan logistik yang cukup. Ada bayek, rengginan, onde-onde,